You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu arsalahu ila kafatal linnas basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal muslimun wal khawadirun, usikum wa nafsi billahi qad fatal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin Jama'idul Ahda yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah di hari yang penuh dengan mubarak ini, hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat Islam. Allah masih memberikan kita nikmat iman. Dan Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan sempat. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat ini yang senantiasa mengantarkan kita menuju ke tempat yang penuh dengan mubarak ini, semata-mata untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena alhamdulillah nikmat Islam yang mengantarkan kita. Mengapa begitu pentingnya nikmat Islam ini jamaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni 'ala Islam, ajarkanlah atau apa itu Islam ya Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa iqamis shalah wa atus zakat wa tasawwur Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu kata Rasulullah SAW, engkau bersaksi, engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan salat, berpuasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat dan naik haji bagi orang yang mampu. Yang menjadi pertanyaan kita jamaah sekalian, mengapa Rasulullah SAW menempatkan syahadat pada posisi yang pertama? Karena sesungguhnya syahadat ini adalah salah satu faktor penting daripada keislaman kita jamaah sekalian. 9 kali sehari semalam kita diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat kita dalam salat kita. Makanya ketika syahadat ini tidak beres jamaah sekalian, maka tentunya keislaman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang Idul Kurban, sesungguhnya kurban ini, pelaksanaan daripada kurban ini itu sudah ada sejak Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dilanjutkan oleh kita semua sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Namun yang menjadi pertanyaan kita jamaah sekalian, mengapa kurban ini ketika kita merayakan Idul Kurban, maka toko yang senantiasa menjadi sentral, toko yang menjadi favorit di dalam pelaksanaan Idul Kurban ini tidak lain adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah di balik ini semua jamaah sekalian? Yang pertama, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan bagaimana ketakwaan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membuktikan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah perkara yang amat penting. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang senantiasa diperjuangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya jamaah sekalian, ketika Nabiullah Ibrahim merencanakan untuk menghancurkan patung-patung pada waktu itu, maka beliau menunggu waktu yang lengah. Ketika orang-orang pada waktu itu meninggalkan kampung untuk menuju sebuah acara, maka disitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh patung-patung kecuali yang besar. Makanya ketika kembali mereka dari tempat acara ini, maka Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud. Siapa sesungguhnya? Apakah engkau yang menghancurkan tuan-tuan kami? Maka kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, silahkan engkau bertanya kepada patung yang besar. Maka jawaban itu membuat para petinggi kerajaan pada waktu itu merasa murka, dan mereka merencanakan untuk menghabisi atau membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah proses pengumpulan kayu bakar, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan dibakar oleh para pembesar Quraisy pada waktu itu, Allah memerintahkan ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka Allah memerintahkan, ya naru kuni barda wa salamun ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Di sini Allah membawa atau menyampaikan 2 pesan. Pertama, api diperintahkan untuk dingin, kemudian api diperintahkan untuk menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kalau hanya sebatas dingin, bisa jadi Nabiullah Ibrahim masih tersiksa.
Tapi Allah beritakan supaya selain dia juga menyelamatkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak selesai di situ. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan pernikahan, diuji dengan tidak memiliki atau tidak mempunyai anak di usia kurang lebih 86 tahun. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, maka kembali Allah memberikan satu perintah, satu ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar bagaimana istri dan anaknya dibawa ke sebuah lembah yang sangat tandus, yang pada waktu itu tidak ada kehidupan jemaah sekalian. Tidak ada manusia yang bisa hidup di tempat ini. Karena jangankan manusia, binatang saja tidak ada yang bisa hidup. Karena tidak ada air, yang ada hanyalah gersang. Hadirin jamaah, aidul adha yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah beliau lepas dari Jepang, kemudian sekian lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya bersama dengan istri. Kemudian tiba suatu hari Nabi Ibrahim kembali menemui anaknya. Disitulah kembali Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, seolah-olah Allah ingin melihat sejauh mana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak keberadaan daripada Nabi Ismail alaihissalam, di situ cinta Nabi Ibrahim sudah berkurang. Maka Allah tidak menginginkan itu. Dia kembali ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan untuk menyembelih putranya. Dan jemaah sekalian, inilah ujian yang teramat besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga di dalam Al-Quran riwayat dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan dialog dengan putra kesayangannya. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbau. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu menyembelih. Ucini kolangana Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Sesungguhnya aku menyembelih. Panjang masa. Maka pikirkanlah wahai anak, menurut sebagian ulama bahwa ini terjadi dialog, tapi pada ulama yang lain itu bukan dialog jamaah sekalian. Karena rela atau tidak rela, Nabi Ismail pada waktu itu pasti disembelih. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Yahweh ini seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam cuma ingin melihat sejauh mana kecintaan Nabi Ismail kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ingin melihat bagaimana perkembangan daripada agama, keimanan yang selama diajarkan oleh ibunda Ibrahim. Makanya jemaah sekalian, di dalam kehidupan kita ini, kita tentunya tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dalam kehidupan kita ini. Makanya Allah sudah mengingatkan kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin. Allah sudah memastikan bahwa Allah pasti menguji kita. Hanya saja di dalam ayat ini terdapat kata bisyai'. Bisyai' oleh ulama kita berarti sedikit, kurang atau lemah. Berarti ujian yang Allah timpakan kepada kita dalam kehidupan ini itu hanya bersifat kecil, sedikit. Tapi kenapa jemaah sekalian, ketika Allah menyentuh kita, Allah menguji kita, kita seolah-olah merasa bahwa ujian itu terasa sangat berat. Padahal ujian ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala amat ringan jemaah sekalian. Apatah lagi jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu pastilah bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih sedikit daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan, lebih dalam mohon maafkan.
barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'na wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihi rasulan wa rahmatan lil alamin. الذي أكرمه برسالة فلله الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم لا نبي بعده. فيا أيها المسلمون والمؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب يا فاضل الفاضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا له نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.